Ya, pihak Kementerian Hukum dan Keamanan masih akan menyelidiki lebih lanjut kebenaran dari foto Gayus Tambunan yang berada di sebuah restoran. Ya, dan untuk memastikan. Berawal dari meja kerja di kantor pajak, nama Gayus Tambunan terdengar biasa saja. Semuanya berubah ketika muncul temuan sebuah rekening jumbo yang tidak sejalan dengan profil gajinya. Sorotan publik pun menguat, memicu tanya jawab dan membuka dugaan praktik yang tidak semestinya. Dan puncaknya ada di tribun tenis di Bali. Sosok berjaket hitam dengan rambut palsu terekam kamera. Lalu muncullah satu pertanyaan, bagaimana bisa? Dari titik itu terungkap jejak identitas lain, izin yang longgar, dan pengawasan yang ternyata mudah ditembus. Lalu setelahnya cerita beralih ke ruang sidang, ada pengakuan, putusan berlapis, dan penyitaan aset. Wacana soal jaringan praktik curang pajak pun menguat, sekaligus menyorot bahwa sistem kita masih punya celah pada integritas, pengawasan, dan juga transparansi. Dan dalam video kali ini, bersama Nas Creatify, mari kita menyelami lebih dalam tentang sejahat dan sebengis apa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Bayangkan sebuah kantor yang tertata, berkas bertumpuk, lampu putih yang terang, dan layar komputer yang tak pernah padam. Di ruang seperti itulah nama Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pertama kali terdengar sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja di balik meja. Lahir pada 9 Mei 1979, ia lulusan STAN dan awal karirnya tampak biasa saja. Tidak ada yang menyangka beberapa tahun kemudian namanya berubah menjadi simbol skandal pajak besar di era 2010-an. Setelah lulus STAN, Gayus ditempatkan di kantor pelayanan pajak Balikpapan. Jalur karirnya pun berjalan dengan lurus dari layanan lalu pindah ke pusat. Titik penting terjadi pada tahun 2007 saat ia masuk unit penelaah keberatan, pos teknis yang menangani sengketa dan juga komplain pajak perusahaan. Disinilah sudut pandangnya berubah, bukan sekadar memasukkan data, tapi menilai angka yang bisa menentukan masa depan sebuah badan usaha. Tugas ini membuatnya bolak-balik berurusan dengan berkas sengketa dan dinamika pengadilan pajak. Pos penelaah keberatan adalah simpul lalu lintas kepentingan. Di meja itu, setiap angka bisa menjadi argumen. Setiap tabel bisa dijadikan temeng. Idealnya, pegawai pada level ini bekerja ekstra hati-hati. Mana yang pantas dikurangi, mana yang wajib dibayar, mana yang jelas tak bisa dibenarkan. Namun, di balik semua prosedur itu, selalu ada ruang yang abu-abu, wilayah tempat negosiasi, lobi, dan tawaran jalan pintas yang bisa mengetuk kapan saja. Dan pada titik inilah, persoalan tak lagi sekadar pajak, melainkan sudah menyentuh tata kelola. Secara pangkat, Gayus berada di golongan 3A atau penata muda, fakta administratif yang wajar untuk usia kerja awal. Di atas kertas, dia memiliki gaji tetap, tunjangan melekat, dan ritme kerja birokrasi. Namun di lapangan muncul sesuatu yang tidak biasa. Gaya hidupnya bergerak tak sejalan dengan profil gaji PNS di level awal. Inilah titik ketika ketidakwajaran mulai dibicarakan. Ada yang janggal saat tanda-tanda kemewahan muncul terlalu cepat. Perlahan, publik mendengar kabar tentang aset mencolok yang dicarikan dengan namanya. Bukan satu atau dua, melainkan deretan bernilai besar, rumah mewah di Kelapa Gading, dan batangan emas dalam jumlah yang sangat serius. Di pengadilan, jaksa memaparkan penyitaan uang puluhan miliar rupiah di rekening dan titipan bank, lengkap dengan daftar aset bergerak dan tidak bergerak. Gambaran ini membuat banyak orang bertanya, bagaimana mungkin profil pegawai baru bisa menyaingi portofolio pengusaha yang mapan? Dan dari sinilah istilah yang sering didengar publik pun menguat, yaitu maklar, penengah yang mengatur agar beban pajak pihak tertentu menyusut lewat jalur yang tidak semestinya. Istilah ini muncul beriringan dengan pernyataan resmi dan liputan media anti korupsi. Praktik Markus atau maklar khusus yang bergerak di area abu-abu antara dunia usaha dan pejabat nakal. Narasi ini bukan tudingan kosong, ia lahir dari rangkaian penyelidikan dan pembongkaran yang mengaitkan meja keberatan dengan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Pada tahap berikutnya, cerita Gayus tidak berdiri sendiri. Jejaringnya menembus lebih dari satu institusi, sebuah rantai yang menunjukkan rapuhnya pengawasan kala itu. Di media, analis menjelaskan bagaimana oknum di berbagai lini, dari perpajakan, penegak hukum, hingga administrasi keimigrasian, bisa disusupi demi kepentingannya. Ini bukan hanya kisah satu orang, melainkan ini adalah peta celah sistematik yang justru terlihat jelas setelah satu kasus mencuat. Efeknya pun merambat sangat cepat.
publik bereaksi, media menguliti, dan lingkar kebijakan Kementerian Keuangan pun bergerak. Diterbangkan ke Indonesia pada pagi ini melalui Bandara Changi di Singapura. Di tengah reformasi pajak yang sedang berjalan itu, kasus ini menjadi ujian stres yang terbesar. Pemerintah menjanjikan penataan, pengawasan internal yang diperbaiki, dan evaluasi posisi-posisi sensitif dilakukan menyeluruh. Sri Mulyani yang kala itu mendorong pembenahan kelembagaan menegaskan dengan komitmen bahwa pengawasan harus diperketat dan toleransi terhadap penyimpangan harus bernilai nol. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini melekat di ingatan publik, kontras antara status resmi dan realitas sehari-hari. Di satu sisi, pangkat dan jabatan terlihat biasa saja, namun di sisi lainnya, tanda-tanda kemewahan muncul terlalu cepat. Di permukaan, karir administrasi tampak begitu rapi, namun di bawahnya ada tarikan kepentingan yang ingin mengatur angka. Jurang antara dua dunia inilah yang membuat banyak orang terus mengikuti cerita ini. Bagi yang bekerja di sektor kepatuhan, penelaah keberatan adalah garis pertahanan terakhir sebelum keputusan pajak disahkan. Di meja itu, semua pihak bergantung pada integritas. Ketika wajib pajak berharap adil dan negara berharap penerimaan dan institusi menjaga reputasi. Bila garis ini retak, efeknya mengalir kemana-mana. Persepsi publik terhadap DJP, keberanian pelaku usaha menaati aturan, hingga semangat ribuan pegawai yang bekerja dengan benar. Maka, ketika satu nama membuat garis itu tampak mudah ditembus, maka guncangannya jauh lebih dari satu kasus saja. Dan juga, waktu masih jadi pegawai pajak, Gayus pernah mengikuti khusus anti pencucian uang. Artinya, ia paham benar dasar-dasar bagaimana jejak uang bisa dilacak oleh aparat. Itu terlihat dari caranya menyimpan dan memindahkan dana, berlapis, menghindari transfer bank langsung, dan lebih banyak memakai cara yang sulit untuk ditelusuri. Seseorang penyidik bahkan menyebut pola yang dipakai Gayus khas orang yang paham teknik pencucian uang. Dan pada titik ini, satu pertanyaan besar siap membuka bab berikutnya. Dari mana semua kecurigaan itu bermula? Dari temukan berkaskah? Atau dari gaya hidupkah? Atau dari satu temuan yang membuat semua puzzle itu tiba-tiba menyatu? Setelah PPATK melihat ada yang tidak wajar di rekening Gayus, polisi pun mulai bergerak. Status tersangka pun ditetapkan untuk dugaan suap dan pencucian uang. Namun, bab awal ini malah berbelok. Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus dengan alasan kurang bukti. Publik tercengang, bagaimana mungkin rekening 25 miliar rupiah milik staf berpangkat rendah tidak cukup kuat untuk menahan perkara. Dari warung kopi dan sampai studio televisi, pertanyaan bermunculan, ada apa sebenarnya dengan kasus ini? Kanitnya 2, dirnya 2, gitu Pak. Pelan-pelan jawabannya muncul. Di ruang sidang ada pertemuan rahasia di 2 hotel di Jakarta. Di sana disiapkan cerita bahwa uang puluhan miliar di rekening Gayus akan diklaim milik orang lain agar blokir rekening dibuka dan ia lepas dari jeratan. Dan polisi menyebut Haposan Huta Galung, kuasa hukum Gayus saat itu, sebagai perancang skenario ini. Setelah skenario itu berjalan, muncullah benang baru. Bukan hanya pengalihan kepemilikan uang, tapi juga amplop untuk aparat. Dan di ujung cerita Pengadilan Negeri Tangerang, terungkap bahwa Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim saat itu, menerima uang dan akhirnya divonis penjara. 2 penyidik, Kompol Afarat Enani dan AKP Sri Sumartini, juga ikut terseret karena pemberian uang terkait penanganan berkas. Puzzle yang tadinya terpisah, kini membentuk polanya. 9. Posisinya digantikan orang lain. Rangkaian nominal yang disebut di persidangan menambah ketidakpercayaan publik. Dokumen akademik yang merangkum putusan mencatat transfer dolar kepada penyidik dalam beberapa transaksi, sebagai bagian dari upaya mengamankan proses penyidikan. Potongan informasi ini menegaskan bahwa yang terjadi bukan satu keputusan yang menyimpang, melainkan rangkaian keputusan yang saling menopang. Di sisi lainnya, rekening yang sempat dibuka blokirnya pada akhir 2009 itu ditarik bertahap, sebanyak miliaran rupiah dalam hitungan minggu. Situasi pun semakin keruh, publik pun bertanya, siapa yang memerintahkan pembukaan blokir? Mengapa bisa secepat itu? Dan mengapa pengawasan internal tidak menahan laju penarikannya? Dan pertanyaan-pertanyaan ini menggema di media arus utama. Lalu, datanglah sebuah momen yang mengubah cerita pribadi ini menjadi isu nasional. Susno Duaji, mantan Kabareskrim, menyebut nama Gayus di forum resmi dalam konteks praktik curang terkait urusan pajak 24,6 miliar rupiah. Media pun membesar-besarkan temuan ini. Publik melihat pola yang lebih besar, istilah rekening gendut pun populer dan dipakai di mana-mana.
Sorotan pun kian besar. Kementerian Keuangan menilai kasus ini bukan soal individu semata. Sri Mulyani menyampaikan kekecewaannya, lalu membebas tugaskan Satuan Kerja Keberatan, yaitu unit tempat Gayus pernah bertugas, agar evaluasi menyeluruh bisa berjalan tanpa beban struktur. Inspektorat turun memeriksa untuk merapikan rumahnya sendiri, sementara penegak hukum menuntaskan perkara pidananya. Namun, saat atensi publik memuncak, cerita itu berbelok lagi. Pada Maret 2010, Gayus pergi ke Singapura, dan langkah itu terjadi sebelum kebijakan cekal keluar, sehingga pintu keluar negeri masih terbuka lebar. Di sana, ia bertemu dengan tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kepolisian. Lalu pada akhirnya, dia berhasil diyakinkan untuk kembali pulang ke Indonesia. Dari jadwal penerbangan sampai lokasi makan, kronologi ini menutup bab menghilang dan membuka bab untuk penyelidikan dan persidangan. Dari sisi lembaga, dampaknya cepat terasa. Dirjen Pajak saat itu menyebut reputasi lembaga semakin tertekan, kritik publik membesar, bahkan muncul seruan emosional dari lini massa. Pemerintah pusat merespon lintas sektor. Presiden SBY saat itu membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sebuah tim khusus untuk membongkar jaringan dan menutup celah prosedur yang dimanfaatkan pelaku. Satgas ini lalu berkoordinasi intens melacak jejak rekening dan alur uang yang diduga memakai nama lain. Seiring penyidikan ulang, aktor-aktor yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Ada pengacara yang menyusun skenario, ada penyidik yang menerima pemberian, dan ada hakim yang disorot dan dihukum. Dan publik pun paham, mengurai perkara seperti ini tidak bisa memakai kacamata satu lembaga saja. Semuanya perlu kolaborasi dan check and balance antara pengawas transaksi, penyidik, penuntut, pengadilan, dan pengawas internal di kementerian. Tanpa itu, rekening tak wajar bisa kembali dianggap milik orang lain dan perkara pun kandas. Sampai di sini, satu hal yang begitu jelas, pemicu badai ini bukan kejar-kejaran di jalan, melainkan angka di rekening yang tidak selaras dengan profil pemiliknya. Di era keuangan modern seperti ini, angka adalah jejak. Ia bisa memantik penyidikan, mengubah putusan, bahkan merapikan aturan mainnya. Kasus ini menunjukkan betapa satu sinyal dari sistem pelaporan mampu membuka banyak pintu, dari rekonstruksi penemuan menjadi jejak penerima, sampai perbaikan prosedur di Kementerian Teknis. Namun, apakah semuanya selesai di sini? Belum. Justru setelah perkara rekening Jumbo ramai, panggung utama bergeser ke lapangan olahraga, bukan di ruang sidang. Satu foto dari tribun turnamen tenis di Bali membuat semua orang bertanya hal yang sama. Bagaimana bisa? Momen yang terekam kamera media nasional ini mengubah cara pandang publik soal pengawasan tahanan dan memaksa banyak pihak menjawab pertanyaan paling sederhana dalam penegakan aturan. Siapa yang bertanggung jawab menjaga pintu itu? Malam lembab di Nusa Dua, lampu lapangan tenis memantul di kursi-kursi tribun yang mengilap. Di tengah sorotan penonton, lensa seorang jurnalis menangkap sosok berjaket hitam, berkacamata, dengan rambut yang jelas bukan potongan biasa. Sosok itu mirip sekali dengan Gayus Tambunan. Dia tampak santai menonton turnamen internasional di Bali. Foto hasil bidikan Agus Susanto dari Kompas itu menyebar lebih cepat dari jawaban resmi manapun. Dan publik pun bertanya hal yang sama, bagaimana bisa? Keesokan harinya, redaksi-redaksi menaruh gambar serupa di beranda. Ceritanya sederhana, ada penonton misterius berwih di tribun ajang Commonwealth Bank Tournament of Champions yang digelar awal November 2010, dan wajahnya menempel di ingatan banyak orang. Saat itu, status resminya adalah orang yang seharusnya berada di balik dinding pengawasan. Reaksi wajar pun meledak, marah, sinis, tak percaya. Bagaimana bisa? Aparat mencoba merangkai cepat serpihan faktanya. Polisi menyatakan akan menelusuri alur kejadiannya, siapa yang mengantar, siapa yang melihat, dan siapa yang merekam. Sopirnya akan dimintai keterangan. Fotografer Kompas dipanggil sebagai saksi kuncinya. CCTV hotel di sekitar lokasi turnamen pun diperiksa, buku tamu diverifikasi, dan jejak pergerakan di Bali ditelusuri satu persatu. Dan setelah semua pemeriksaan selesai, narasinya berubah dari mirip menjadi sangat mungkin, dan memang itu Gayus Tambunan. Direktorat Jenderal Pajak ini juga diharapkan bisa terbongkar bagaimana praktek mafia. Yang membuat publik semakin heran, ternyata Bali bukan satu-satunya tujuannya. Dari penelusuran dokumen perjalanan, muncullah nama Sony Laksono, sebuah identitas alternatif yang melekat pada paspor yang bukan atas nama asli. Dan dengan identitas itu, catatan menunjukkan perjalanan ke Makau, lalu Kuala Lumpur, dan Singapura. Semua rentang waktu itu terjadi saat statusnya harusnya dibatasi. Temuan ini bukan kabar angin belaka. Ada boarding pass dan cap keimigrasian yang kemudian menjadi barang bukti.
Di salah satu dokumen foto, banyak tempat potret dirinya dengan wig. Dari sini, fokus publik pun bergeser dari siapa menjadi bagaimana. Bagaimana caranya keluar masuk pengawasan? Bagaimana bisa menempuh perjalanan yang bukan sekadar lintas kota, melainkan lintas negara? Jawaban yang mengemuka, ada kelonggaran fatal di gerbang penjagaan. Rangkaian pemeriksaan internal memastikan bahwa pengawasan tidak bekerja seperti mestinya. Itulah sebabnya, tak lama setelah foto Bali itu viral, 9 petugas jaga di rutan Makobrimob, termasuk kepala rutan, dicopot dan diperiksa. Langkah cepat ini dikawal proses hukum, dan SPDP untuk para petugas itu diterbitkan dan dikirim ke kejaksaan. Di titik ini, detail teknis mulai mengalir, izin keluar yang semestinya ketat ternyata bisa dilonggarkan. Kontrol berlapis yang seharusnya mencegah jalan-jalan tak resmi justru bisa ditembus. Dalam liputan rekonstruksi, tersusun gambaran malam 5 November 2010, ia berada di Bali, duduk di tribun, sekali-sekali merapikan wig. Bahkan memotret para petenis dengan ponsel, layaknya penonton lain yang menikmati pertandingan. Menariknya, foto itu bukan sekadar bukti saja, ia juga menjadi bahan penghargaan jurnalistik yang daya guncangnya terhadap kebijakan publik. Di ranah media, jepretan Agus Susanto itu tercatat meraih apresiasi. Pengakuan atas kerja lapangan yang berani dan tepat momentumnya. Di ruang online waktu itu, momen Bali ini menjelma metafora. Kata-kata seperti wig, tribun, dan Bali tak lagi merujuk pada olahraga saja, melainkan pada celah pengawasan. Setiap kali ada kabar tentang layanan publik yang longgar, komentar warganet sering kembali ke contoh ini. Jika ditarik ke mengapa dan lebih teknis lagi, pelajaran paling jelas adalah desain pengawasan harus berlapis dan saling verifikasi. Bukan hanya mengandalkan saling percaya antar individu saja. Sistem keluar masuk tatanan perlu di-log jejak digitalnya, aksesnya dibatasi, dan audit dilakukan real time. Otoritas perjalanan pun harus sinkron dan identitas alternatif semestinya tersaring oleh integrasi data. Dan pada akhirnya, kelihayan menyamar di tribun hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada alur yang lebih panjang. Siapa yang memberi akses? Bagaimana verifikasi itu bisa longgar? Dan mengapa pengawasan tidak berbunyi saat batas itu dilanggar? Itulah yang kemudian dikejar oleh penyidik dan jaksa, bukan hanya untuk memberi efek jerah, tetapi juga untuk mengikat kembali prosedur yang sempat longgar. Dan di balik semua headline itu, ada satu hal yang patut dicatat. Foto itu menutup ruang abu-abu. Ketika visual berbicara, narasi mirip tak punya tempat. Inilah momen ketika opini bergeser dari kecurigaan ke kepastian. Ya, Gayus memang berada di sana. Dan dari situ, cerita bukan lagi soal siapa di tribun, melainkan bagaimana sistem yang akan bertindak setelah bukti itu terpampang jelas. Dan setelah momen di Bali, panggung berpindah ke ruang pemeriksaan, dari rekonstruksi perjalanan hingga penelusuran akses keluar masuk, lalu bergulir ke meja hijau, saksi, barang bukti, dan rangkaian putusan pun yang menentukan. Di bab selanjutnya, kita masuk ke alur penyelidikan dan persidangan, siapa dimintai keterangan, bagaimana bukti itu disusun, dan keputusan apa yang mengikat cerita ini dari awal hingga akhir. Bener nggak sih Bang? Bener nggak sih ke Bali? Ya saya udah kasih keterangan sama. Setelah pertemuan panjang di sebuah tempat makan bersama penyidik, Gayus pun akhirnya luluh. Ia menyerahkan diri dan setuju pulang ke Jakarta. Keesokan harinya, kamera-kamera menunggu di bandara. Publik melihat babak baru itu sudah dimulai. Bukan lagi pelarian, tapi pertanggungjawaban di depan hukum. Kronologinya pun tercatat rapi. Selasa malam, 30 Maret 2010, di Lucky Plaza Orchard Road, lalu terbang pulang esok harinya. Setelah itu, ritmenya begitu cepat. Berkas-berkas disusun rapi, pemeriksaan ulang pun dimulai, tuduhan lama dibuka, dan tuduhan baru pun menyusul. Puncak pertama muncul pada 19 Januari 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, dan di balik angka itu, ada 4 poin yang dinilai terbukti. Pertama, penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal, hingga negara rugi 570 juta. Kedua, pemberian uang kepada Ketua Majelis PN Tangerang, Muhtadi Asnun, untuk keputusan yang menguntungkan. Ketiga, pemberian uang kepada penyidik Polri agar proses tidak sejalan semestinya. Dan keempat, keterangan yang tidak benar terkait 28 miliar rupiah yang sebelumnya diakui milik orang lain. Bukti-buktinya pun saling menguatkan. Untuk perkara PN Tangerang, Gayus pada 2010 mengaku pernah menyerahkan 40.000 dolar Amerika Serikat, dan pengakuan ini bertemu dengan proses hukum terhadap sang hakim. Di sisi penyidikan, catatan persidangan menunjukkan aliran uang ke AKP Sri Sumartini dan komunikasi dengan Kompol Arafat Enani. Jika dirangkai, fragmen ini menjelaskan kenapa putusan di Jaksel terasa mengunci, karena jalur pengaruhnya terlihat sangat jelas. Baik jaksa maupun pihak Gayus mengajukan upaya hukum,
jaksa mengejar hukuman lebih berat, pihak Gayus mencari keringanan. Apapun hasil bandingnya, pesan dari perkara ini sudah sampai. Pola kerja yang berjenjang dari meja administrasi, ruang penyidikan, hingga bangku hakim bisa diurut, diperiksa, dan diputuskan. Namun, putusan Jaksel bukanlah akhir dari segalanya. Berkas lain masuk ke Pengadilan Tipikor Jakarta, menyangkut penerimaan yang tidak semestinya dan pengamburan aliran dana. Ada juga berkas identitas perjalanan, nama Sony Laksono di paspor untuk lintas negara, berserta cap dan boarding pass yang jadi barang bukti. Untuk perkara-perkara ini, pengadilan menjatuhkan vonis berlapis, yaitu 8 tahun gratifikasi pencucian uang, 2 tahun untuk identitas perjalanan, dan 8 tahun untuk penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Dan jika dikumpulkan, total hukuman yang dilaporkan media mencapai kurang lebih 30 tahun. Meski begitu, dalam praktiknya, sistem pemidanaan di Indonesia membatasi hukuman badan maksimum tertentu, sehingga eksekusinya dihitung sesuai ketentuan kumulatif yang berlaku. Perkara identitas perjalanan punya momen yang lekat di ingatan publik. Setelah tarik ulur komentar, pada persidangan 2011, Gayus mengakui penggunaan paspor atas nama Sony Laksono, pengakuan yang menutup ruang abu-abu soal sosok dalam foto perjalanan itu. Ini melengkapi rangkaian kisah Tribun di Bali, dari penampilan Norweg hingga jejak lintas negara yang tidak semestinya dilakukan seseorang dengan status terbatas. Tak hanya hukuman badan, pengadilan memerintahkan penyitaan luas. Ringkasan putusan di media menyebut uang rupiah dan fatula asing dalam sejumlah besar, 3 mobil, rumah di Kelapa Gading, dan 31 batang emas murni 100 gram disita. Perintah penyitaan antara lain dibacakan 1 Maret 2012 yang ditujukan untuk mengembalikan yang tidak semestinya dimiliki, sekaligus menjadi pesan pencegahan. Bagi jaksa, penyitaan total penting agar hasil perbuatan tidak dinikmati pihak manapun. Di tengah pusaran perkara, Adnan Buyung Nasution sempat mendampingi Gayus. Dan di luar ruang sidang, opini publik pun tetap kuat. Ada yang berharap ikan besar di belakang layar ikut tersorot. Ada yang menilai pengadilan fokus pada yang bisa dibuktikan saja. Ujungnya, rekam jejak putusan memperlihatkan 3 lapis tanggung jawab, yaitu perbuatan pribadi, keterkaitan dengan aparat, dan dampak sistematik yang menuntut pembenahan. Dan 3 lapis inilah yang mengantar ke bab berikutnya. Ya, saya udah kasih keterangan sama penyidik, polisi. Kalau ke Bali, seperti apa, Bang? Kalau ke Bali. Bayangkan papan rangkaian listrik, ada jalur utama, banyak komponennya, dan titik sambung yang saling memengaruhi. Jika ada satu jalur yang dimodifikasi, maka arus memang tetap akan mengalir, hanya arahnya yang berubah. Begitulah cara kerja jejaring yang dulu disebut dengan mafia pajak. Bukan oleh satu orang saja, melainkan rangkaian peran yang saling menutup celah. Dan kasus Gayus membuat rangkaian itu terlihat jelas oleh publik. Rencana pemindahan Gayus Tambunan kembali dimunculkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli saat meninjau. Di permukaan, ini soal penyimpangan dalam urusan pajak saja, tapi di baliknya ada ekosistem, ada oknum internal, perantara, dan sebagian aparat yang seharusnya menjaga pagarnya. Polanya kolutif dan berantai, seperti sirkuit yang dirancang agar hasil akhirnya pas untuk pihak tertentu. Banyak analis waktu itu yang menegaskan kalau sistem tidak diurai, maka kasus seperti ini tidak bisa selesai di satu lembaga saja. Gambaran sederhananya begini, wajib pajak besar punya sengketa atau beban yang tinggi. Maka muncullah tawaran jalan lebih cepat, tapi jalurnya lewat zona abu-abu. Obrolan di luar meja resmi, tukar kepentingan, dan kompensasi yang mengubah keputusan akhir. Negara kehilangan penerimaan, beberapa pihak untung seketika, dan skema seperti ini sering disebut-sebut white collar. Karena begitu rapi, berbasis dokumen, dan jarang terlihat publik sampai ada pemicu yang besar. Kasus Gayus membuat pola itu menjadi kasat mata, bukan dugaan semata, ada nama dan akibatnya. Catatan resmi merangkum luasnya lingkaran yang terseret. Sedikitnya 12 pegawai DJP diperiksa dan dicopot, 2 jenderal polisi diperiksa dan dicopot, dan seseorang perwira menengah dipidana, seorang hakim dinyatakan bersalah. Aliran dana yang menyentuh keluarga pun ditelusuri. Untuk menjawab pertanyaan publik soal sumbernya, ini bukan cerita satu meja, melainkan banyak meja yang saling terhubung. Detailnya sangat tegas di berkas perkara. Kompol Muhammad Afaran Enani, penyidik yang sering muncul dalam kronologi itu, divonis 5 tahun oleh PN Jaksel, lebih berat dari tuntutan jaksa. Putusan ini menandai bahwa jalur pengaruh di tahap penyelidikan bukan sekadar rumor belaka. Di sisi pengadilan, Muhtadi Asnun, ketua majelis pada perkara awal di PN Tangerang, dihukum penjara dalam perkara pemberian terkait klaster Gayus. Dan fakta ini menjadi simpul penting yang membuat publik melihat skemanya tidak lurus, melainkan bercabang-cabang. Dari kacamata tata kelola, skema seperti ini menumpang pada titik rawan yang jika disambung,
berubah jadi koridor yang lebar, dan beberapa simpul risikonya seperti yang pertama, pengawasan harta pegawai, lonjakan gaya hidup yang tidak cocok dengan profil gaji seharusnya cepat terdeteksi oleh atasan langsung, bukan menunggu temuan lembaga intelijen keuangan. Pada momen Gayus, sinyal itu justru datang lebih dulu dari PPATK daripada alarm internal, dan itu sesuatu yang sangat janggal. Pada tahap penyidikan, di fase ini, keputusan teknis sangat menentukan. Kalau ada kompromi, maka jalur perkara bisa melunak. Vonis 5 tahun untuk aparat menunjukkan betapa pentingnya integritas di hulu penegakan itu. Selanjutnya, rutan dan kontrol keluar masuk. Setelah foto Tribun Bali, publik tahu bahwa pagar fisik pun bisa ditembus. Ini bukan sekadar izin biasa, tetapi desain kontrol berlapis yang semestinya begitu ketat. Penindakan pada petugas rutan saat itu mengakui adanya kelemahan nyata di pintu penjagaan. Yang terakhir, administrasi keimigrasian, yaitu identitas alternatif Sony Laksono muncul dari masa perjalanan pada tahun 2010 ke Makau, Kuala Lumpur, dan Singapura, lengkap dengan boarding pass dan dokumen menunjang yang jadi barang bukti. Di pengadilan, pengakuan soal paspor itu menutup ruang bantah. Artinya, koordinasi antar instansi saat itu belum cukup rapat untuk menyaring identitas ganda. Ketika keempat simpul ini tersambung, maka koridornya terbentuk. Itulah yang publik lihat pada 2010 hingga 2011. Jejaring yang memanfaatkan celah antar prosedur. Banyak laporan yang menyimpulkan, bahkan saat berstatus tahanan, ia masih bisa bergerak dan kontrolnya begitu longgar. Respon publik begitu keras saat itu. Di media sosial dan ruang redaksi, muncul seruan boikot pajak sebagai bentuk kecewa. Sinyal bahwa kepercayaan adalah korban pertama ketika benteng integrasi itu lumpuh. Artikel analisis mencatat ribuan orang ikut bersuara. Media arus utama menyebut reaksi itu bisa dimengerti, meski tentu tidak ideal bagi sebuah negara. Bersamaan, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengurai simpul-simpul yang tersembunyi. Dari masyarakat sipil, muncul dorongan membuat Satgas khusus mafia pajak karena kompleksitas kasus pajak dinilai perlu alat kerja yang fokus. Lalu pertanyaannya, apakah semuanya terurai? Tidak sesederhana itu. Ada capaian, pendidikan oknum, dan perbaikan SOP, koordinasi lintas lembaga. Tapi ada juga beberapa catatan. Sebagian aliran dana tetap gelap dan butuh pembuktian lebih jauh. Jejak itu begitu diingat publik, sekaligus mengingatkan bahwa PR tata kelola tidak akan selesai dengan hanya satu putusan. Media berperan sebagai peta jalan. Frasa mafia pajak menjadi label praktis untuk menjelaskan ekosistem yang begitu kompleks. Artikel analisis melautkan potongan kasus dari dugaan kasus, peran perantara, sampai jembatan ke keputusan pengadilan. Ada juga tulisan singkat seperti ketika uang jadi panglima yang menyorot inti masalah itu. Insentif yang salah membuat kelengahan menjadi pola, bukan hanya kebetulan. Momen lain ikut mengurai narasinya. Liputan tentang perwira yang dicopot, penyidik yang dihukum, hakim yang dipidana, dan rangkaian ini menunjukkan jejaringnya nyata, bukan cerita asal. Bahkan ensiklopedia yang sering dikutip merangkum daftar pihak lintas lembaga yang ikut terseret dan membantu publik melihat skalanya. Di sisi kebijakan, peran warga dan jurnalisme tetap penting. Pengungkapan foto, urutan kronologi, hingga cek fakta sederhana, mencocokkan jadwal terbang atau cap dokumen, sering jadi pemicu perbaikan. Satu foto di Tribun membuka pintu verifikasi, satu artikel tajam mendorong rapat lintas lembaga. Inilah tekanan sosial yang sehat yang mendorong sistem membenahi diri. Dan pada akhirnya, label hanya label. Yang lebih penting adalah perubahan struktur. Bagaimana mengubah sirkuit agar arus tidak mudah dialihkan. Dan kasus ini memaksa institusi meninjau ulang desain pengawasan, memaksa penegak aturan menutup peluang kompromi sejak dini, dan memaksa pembuatan kebijakan mengeluarkan sistem anti benturan kepentingan, mulai dari rekrutmen hingga promosi.